Shalom Gozaniti, selamat datang di Goja United YouTube channel. Di kesempatan kali ini kita akan beribadah, berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cari di @gojaunited yang ada di Instagram maupun yang di Facebook. Terima kasih, God bless. Shalom Goja. Percaya bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan, amin. Mari kita berdoa, awali dengan ibadah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik atas setiap kami. Kami kuat karena Engkau, kami tidak bisa berdiri karena Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami sorak-sorai meninggikan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, mari sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Tiada yang ku ingin
sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kini kami saatnya mengembalikan dengan pujian kami, dengan sembah kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu
kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oke, shalom teman-teman muda sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya untuk berbagi dengan saudara. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu mengawali firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Karena kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ketika kami mendengar kebenaran ini pun, kami percaya semuanya berasal daripadamu dan semuanya atas kehendak dan rencanamu sendiri Tuhan. Tuhan, tolong kami memahami, mengerti, berikan hikmat pengurapanmu sehingga kami semuanya diberkati dalam kebenaran firman-Mu, dan lebih dari itu kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya hidup kami boleh berdampak, kami boleh menghasilkan murid-murid yang setia, yang sungguh-sungguh dengan Engkau juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, saya akan berbagi dengan saudara tentang pemuritan. Ya, saya kasih judul Making Disciples. Tujuannya adalah menolong orang lain untuk mengikut Yesus bersama-sama dengan kita. Nah saudara, apa itu pemuritan? Kita seringkali terjebak dengan kata-kata yang pemuritan itu seperti kelas, seperti komsel dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar hari ini apa perbedaannya, apa esensi di dalam sebuah pemuritan itu. Nah saudara, pemuritan bukan sesuatu yang sukar. Kita mesti ingat ini baik-baik. Pemuritan bukan sebuah metode atau sebuah aturan atau cara tertentu yang sukar gitu ya, yang akhirnya nggak bisa dilakukan, nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena pemuritan adalah sesuatu yang sederhana, yang simple. Karena pemuritan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada seorang nelayan, beberapa orang nelayan, beberapa orang yang sangat sederhana hidupnya, pendidikannya tidak tinggi. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang hebat luar biasa karena mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi orang-orang yang membawa dampak luar biasa dalam kehidupan. Nah saudara, jangan membuat pemuritan begitu ruwet ya sehingga kemudian kita sendiri bingung, yang kita muridkan juga tambah bingung. Sederhana aja, simple aja. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu yang rumit. Yang membuat kita melihatnya rumit adalah seringkali
tokoh-tokoh teologi ya, orang-orang yang mungkin pinter sehingga kemudian firman itu diterjemahkan sedemikian rupa. Padahal sederhana sekali, Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan sesuatu yang gampang, mudah diterima, dan mudah juga untuk dikerjakan. Demikian juga dengan pemuritan. Nah, kita akan belajar sama-sama. Nah, saudara, yang pertama saya akan mengajak saudara untuk melihat apa perbedaan pemuritan dan apa perbedaan komsel. Ya, komsel seringkali dijadikan persamaan dengan pemuritan, padahal itu sama sekali berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya. Komsel itu adalah anggota jemaat yang terlibat dalam kelompok kecil, itu komsel. Jadi gereja mengadakan komsel, tujuannya anggota jemaat masuk dalam kelompok-kelompok kecil dan mereka di situ belajar firman, gitu ya. Tujuannya adalah agar jemaat nggak hilang. Tapi ternyata nggak banyak yang ikut. Bahkan ketika saya tanya beberapa gereja, dari presentasi jemaat dan komselnya berapa yang ikut komsel, berapa jumlah jemaat, seringkali jumlahnya minim sekali, bahkan nggak sampai 30% seringkali. Kemudian tujuan kedua adalah jemaat belajar firman Tuhan. Tapi seringkali yang kita lihat jemaat di komsel akhirnya jadi berdebat firman Tuhan. Jadi yang satu merasa lebih pintar, yang satu merasa nggak bisa, akhirnya malah banyak komsel yang gugur gitu ya di tengah jalan. Saya mengalaminya juga, saudara. Dan kemudian yang ketiga adalah tujuannya agar jemaat bertumbuh. Tapi yang seringkali kita lihat jemaat tidak bertumbuh, tapi jemaat jadi eksklusif. Ya, ketika ada orang lain masuk dalam komsel mereka jadi canggung, jadi bingung. Waduh, ada orang baru nih, nanti rahasia kita jadi terbongkar lagi dan lain sebagainya. Nah, itu kelemahan-kelemahan di dalam komsel. Nah, apa bedanya dengan pemuritan? Pemuritan adalah bagaimana kita menjangkau orang yang terhilang. Ini tujuan utama pemuritan, saudara. Jadi pemuritan itu tujuannya adalah bukan memelihara orang percaya, tapi menjangkau mereka yang terhilang. Itu tujuan pemuritan, saudara. Membawa orang yang tersesat, berdosa, terhilang, dibawa kepada Tuhan Yesus. Itu tujuan utama pemuritan. Ya, bukan memelihara orang percaya. Bukan, saudara. Pemuritan bukan tujuannya seperti itu. Ya, contohnya Tuhan Yesus sendiri. Dia menjangkau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang nggak dianggap, bahkan dianggap oleh masyarakat sebagai sampah. Itu yang didatangi oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang butuh dokter, butuh tabib dikatakan. Itu yang Tuhan jangkau. Nah, saudara, pemuritan adalah menjangkau orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, mereka yang belum mengenal Tuhan dibawa kepada Tuhan, dikenalkan Tuhan yang benar, diajar, kemudian dimuridkan. Dan setelah itu mereka kemudian bisa memuridkan orang lain. Setelah mereka diajar, mereka dimuridkan, ketemu dengan Tuhan, mereka kemudian bisa melahirkan orang yang baru atau murid yang baru. Nah, saudara, setiap orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, mereka akan menerima 3 panggilan ini. 3 panggilan ini apa? Kita akan lihat dulu ayatnya. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19 katakan gini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saudara, kata-kata ini adalah kata dari Tuhan Yesus sendiri ketika dia memanggil murid-muridnya. Dikatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi panggilan yang pertama sebagai seorang murid Tuhan Yesus adalah pemuritan adalah panggilan untuk mengikut Yesus. Saudara, pemuritan bukan kita mesti ngikutin pemimpin. Kita mesti ngikutin cara hidup gembala, cara hidup pemimpin, cara hidup orang-orang tertentu. Bukan. Kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Itulah pemuritan. Jadi pemimpin, anggota, orang yang dimuridkan, pemurid sama-sama ngikutin Tuhan Yesus. Jadi kita jangan menjadikan pemimpin kita sebagai idola atau sebagai teladan kita. Ya, teladan utama kita adalah Tuhan Yesus.
Mungkin kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari pemimpin kita, tapi ini bukan role modelnya, ini bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita menjadi seperti Yesus, ya. Dan pemuritan bukan sistem atau menyelesaikan bahan pelajaran. Oh ya, kita akan pemuritan selama 3 bulan. Setelah lulus kita berkata, oh aku sekarang sudah jadi seorang pemurid. Bukan. Pemuritan adalah perjalanan hidup mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Jadi itulah pemuritan, perjalanan hidup kita seumur hidup kita mengikuti Tuhan Yesus. Itulah pemuritan. Nah, pemuritan itu adalah hubungan, saudara. Pemuritan itu adalah hubungan. Hubungan yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan kita dengan orang berdosa dan hubungan kita dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi ketika kita melakukan pemuritan, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan orang yang berdosa, yang terhilang, dan membangun hubungan dengan orang-orang yang sudah diselamatkan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara lihat, saudara baca Alkitab, hukum yang terutama adalah hukum hubungan, hukum kasih, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kepada sesama ini kita melihat dua, sesama sebagai orang berdosa yang harus kita jangkau, kita selamatkan, dan sesama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan kita bersekutu. Tujuannya adalah setelah kita bersekutu untuk menjangkau yang di luar, sehingga mereka juga mendengar kabar Injil, mereka tidak menderita dalam kematian kekal nantinya. Oke. Dan yang kedua kita belajar pemuritan adalah panggilan untuk menjangkau orang berdosa. Ya. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita kemudian eksklusif. Ya. Kita menjauhkan diri dari orang-orang berdosa dan kita ngumpul dengan orang-orang percaya saja. Dan kita memutuskan hubungan dengan mereka. Saudara, kita tidak boleh terpengaruh oleh kehidupan mereka yang masih berdosa. Tetapi kita harus tetap juga membangun hubungan, dalam arti tujuannya adalah menjangkau mereka, menyelamatkan mereka. Beda agama dan kekristenan itu di sini, saudara. Kalau agama itu berkata gini, orang beragama akan menjauhkan diri dari orang berdosa supaya kita kudus dan menganggap orang lain kudus. Ya, itu agama. Tapi kalau kekristenan adalah kita mendekat kepada orang berdosa supaya mereka kudus, bersama-sama dengan kita berjumpa dengan Sang Maha Kudus, sumber kekudusan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini bedanya. Kalau agama mereka eksklusif dan suka nunjuk-nunjuk, kamu berdosa, kamu salah, kamu masuk neraka dan lain sebagainya. Saudara, tapi kalau kekristenan itu kita datang kepada orang-orang berdosa itu, kita jangkau mereka, kita selamatkan mereka, kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus, dan mereka pun akan menerima keselamatan, dimuridkan, dan suatu hari nanti mereka juga akan menjangkau teman-teman mereka yang lain yang masih berdosa. Inilah pemuritan, saudara. Ya, berikutnya. Saya akan ajak saudara lihat di Matius 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Ini cerita bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang berdosa. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke rumah Matius, makan bersama-sama, dan di situ ternyata Matius ngundang teman-temannya, orang berdosa, sesama pemungut cukai. Dan Yesus bersama dengan muridnya makan bersama-sama mereka. Dan ini yang terjadi. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah
belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, saudara, kita mesti mengerti Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan kita. Kita dulu orang berdosa, dipanggil kepada terangnya yang ajaib, ya, diperlengkapi, dimuridkan, dan sekarang kita harus menjangkau orang yang berdosa juga. Dan kita muridkan mereka. Itu yang Tuhan mau. Mari renungkan sejenak, saudara. Banyak gereja itu alergi dengan orang berdosa. Padahal mereka selalu berdoa minta Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Penuhi gereja kami dengan jiwa-jiwa baru. Tapi begitu ada orang berdosa masuk ke gereja, kita pandangannya langsung sinis. Ya, bayangkan kalau kemudian di gereja datang seorang pelacur, saudara. Nah, apa yang kita lakukan? Ibu-ibu langsung pegangin tangan bapak-bapak gitu ya. Wes nggak usah deket-deket, nanti pulang gereja langsung pulang, nggak usah tolak-tolak gitu ya. Kita langsung menjauhkan diri kita dari orang tersebut. Kita menganggap bahwa oh dia nggak layak, dia nggak pantas. Nah, kita ini seringkali bikin Tuhan bingung. Kita berdoa minta jiwa, tapi Tuhan kirim jiwa orang berdosa. Kita nggak mau selamatkan, kita nggak mau didik, kita nggak mau muridkan, kita nggak mau bawa dia kepada Tuhan. Kita maunya orang-orang yang sudah wangi, baik-baik hidupnya, dan kemudian masuk ke gereja, sehingga kita nggak perlu repot-repot. Saudara, kalau saudara cari yang seperti itu, ya nggak ada. Karena apa? Dunia penuh dengan orang berdosa, dan Tuhan mau kita menjangkau mereka, menyelamatkan mereka. Saudara, padahal ketika kita ini menjangkau mereka, menjangkau orang-orang berdosa, apa yang terjadi, saudara? Seringkali justru mereka ini yang sudah mengalami kasih Tuhan, mereka jadi orang-orang yang hebat, mereka jadi orang-orang yang memberitakan Injil dengan luar biasa. Contohnya perempuan Samaria, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia ketemu sumber air hidup itu. Dia balik ke kotanya, dia balik ke kampung halamannya. Dia teriak-teriak di sana, dia bilang, aku ketemu Mesias, aku berjumpa Mesias. Dan setelah itu yang terjadi apa? Yesus diundang ke Samaria. Di kota itu dia tinggal beberapa hari, mengajar mereka, membawa mereka percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Saudara, jangan remehkan orang berdosa. Orang berdosa ketika mengalami Tuhan, ketika ketemu Tuhan, mereka akan diubah dan mereka akan banyak bawa jiwa. Dan saudara, gereja Tuhan harus siap akan hal ini. Dan saudara harus siap memuridkan mereka. Untuk kemudian mereka diajar, dididik. Sehingga kemudian suatu hari mereka akan menjadi penginjil-penginjil yang hebat. Saudara, saya punya pengalaman di gereja kami, di ibadah muda kami. Beberapa waktu lalu ketika saya menjadi ketua youth-nya, saya mengajar anak-anak untuk mereka menjangkau teman-temannya. Dan kemudian kebetulan di gereja kami ada kelas yang namanya SPY. Waktu itu saya pengikut Yesus. Di situ diajak orang-orang yang baru pertama kali tahu Tuhan, kenal Tuhan, diajak untuk percaya Tuhan, ngalami Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan ketika mereka udah ngalami Tuhan, mereka balik ke tempat mereka. Mereka balik ke kerjaan mereka. Ada satu anak yang dia bekerja, saudara. Ketika dia bekerja, dia udah ngalami Tuhan. Dia awalnya ya Kristen tapi belum sungguh-sungguh. Ya, dia kemudian ngalami Tuhan, dilawat Tuhan luar biasa. Dan ketika mereka pulang kembali ke kerjaan sehari-hari, mereka cerita ke teman-temannya. Dan kemudian ada satu anak ya non Kristen ikut kelas yang kami adakan berikutnya. Ya, mereka ikut ngajak dulu ke gereja dulu, ke ibadah youth kami. Di ibadah youth kita terima mereka apa adanya, mereka kita kasihi, mereka kita welcome banget dengan mereka, kita tanya nama mereka, kita bangun hubungan dengan mereka. Mereka merasa senang. Saudara, kasih dan penerimaan ini yang jadi senjata utama untuk kita menjangkau orang-orang berdosa. Terima mereka apa adanya. Jangan dihakimi dosa mereka. Karena mereka seringkali juga nggak tahu apa yang mereka lakukan ternyata dosa. Kadang mereka nggak ngerti. Karena firman Tuhan katakan, ini orang masih buta.
Kita perlu mencelikkan mata mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tapi jangan dihakimi. Ya, terima mereka apa adanya. Kasih itu menerima apa adanya. Dan ketika dia datang ini, anak muda ini, dia ikut kelompok kita sharing, kita cerita tentang Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menyelamatkan. Anak ini mulai tertarik, kemudian ikut kelas, saudara. Awalnya dia bosan, awalnya dia tipu-tipu kita. Sekali dua kali dia nggak ikut kelas itu. Ketika kita tanya, kamu di mana kok nggak ikut? Oh iya, saya lagi ada acara nih, saya lagi ini itu dan lain sebagainya. Tapi kita terus mengasihi dia, kita terus mendampingi dia, kita terus berikan kasih yang tanpa syarat, kasih yang tulus kepada dia, sampai akhirnya dia ngalami Tuhan secara pribadi. Dia diubahkan, dan saat ini hidupnya kokoh di dalam Tuhan. Berulang kali keluarganya ngajak dia untuk balik kepada agamanya yang lama, tapi dia bilang, enggak, aku sekarang sudah jadi pengikut Tuhan, aku sekarang sudah jadi anak Tuhan. Saya mau hidup saya seperti ini, saya jadi pengikut Yesus, jadi murid Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa. Orang yang ngalami Tuhan, orang yang ketemu Tuhan, pasti dia akan cerita kepada siapapun yang dia jumpai. Karena mereka tidak akan pernah bisa membendung sukacita, damai sejahtera, ya, kesukaan yang dari Tuhan itu terus meluap-luap dalam hati mereka. Dan mau nggak mau mereka nggak akan bisa tahan itu. Dia pasti cerita kepada semua orang. Dan yang ketiga kita tadi belajar, pemuritan adalah panggilan untuk bersekutu dengan saudara seiman. Jadi saudara, tujuan dari persekutuan dengan saudara seiman ini adalah agar kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita bersekutu di dalam kelompok yang sama-sama udah Kristen, sama-sama udah percaya Tuhan, tujuannya ayo jadi pelaku firman sama-sama yuk. Yang kedua adalah kita orang yang sudah percaya, kita memuridkan orang lain. Jadi jangan kemudian kita cuma muridkan sesama orang percaya. Nggak ada darah segar, saudara. Jadi kalau tubuh ini nggak ada darah segar, rasanya loyo. Saya tanya beberapa orang yang donor darah, saudara, mereka yang donor darah, ketika darah itu dikeluarkan, tubuh ini menghasilkan darah yang baru. Dan mereka bilang setiap habis donor darah, aku ngerasa lebih seger. Kenapa? Ada darah baru yang keluar di dalam tubuh kita. Nah, demikian juga jiwa baru, itu darah segar buat gereja. Sehingga gereja itu bergairah, saudara. Kalau ada jiwa baru, jiwa yang diselamatkan, gereja itu jadi tempat yang menyenangkan. Gereja menjadi tempat yang menggairahkan. Karena itu teman-teman, ayo kita miliki mindset yang benar tentang pemuritan ini. Sehingga kita nggak cuma ngumpul-ngumpul sesama orang percaya, silau nanti, ya. Nanti akhirnya garam ketemu garam, lama-lama kepahitan nanti. Tapi ketika kita tahu ada orang-orang yang perlu kita jangkau, khususnya teman-teman anak-anak muda, pakai waktumu, kesempatanmu ini. Engkau yang masih sekolah, engkau yang masih kuliah, engkau yang masih punya banyak waktu untuk bergaul dengan teman-teman, pakai ini sungguh-sungguh. Nah, saudara, yuk kita lihat prinsip dasar dari pemuritan. Nah, ini yang mesti kita juga garis bawahi, prinsip dasar dari sebuah pemuritan. Yang pertama adalah gini, semua orang itu berharga di hadapan Tuhan. Nggak ada pilih-pilihan, oh yang kaya itu yang berharga, oh miskin ini kurang berharga, nggak berharga bahkan, enggak. Semua orang siapapun mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Mata kita bagaimana ketika melihat orang berdosa? Apakah penghakiman ataukah belas kasihan yang muncul? Kalau saudara suka menghakimi, mencibir, ya membuli orang-orang yang masih belum percaya, kita perlu bertobat. Minta sama Tuhan, Tuhan basuh mataku ini menjadi mata yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Yang kedua, setiap gereja atau persekutuan atau kelompok sel pasti akan bertumbuh. Kenapa? Asal kita lakukan bagian kita. Bagian kita itu apa? Bagian kita adalah menanam, menyiram. Bagian Tuhan itu memberi pertumbuhan. Jadi kalau kita lakukan bagian kita tanam aja yang baik. Kita jangkau orang-orang itu, kita kasih nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Saya percaya nanti lama-lama gerejamu,
persekutuanmu, ya, ibadah youth-mu akan bertumbuh, saudara. Pasti itu. Kenapa? Karena jiwa-jiwa ini akan dimenangkan oleh Tuhan melalui setiap kita. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, setiap pelayan harus mengkader orang lain untuk melayani. Nah, seringkali kita ini jadi penghalang orang untuk melayani. Jiwa baru yang sudah tertarik dengan kekristenan, mereka mau dimuridkan. Harus kita beri kesempatan untuk mereka kemudian melayani Tuhan. Kenapa? Karena melayani ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi jangan halangi orang untuk melayani. Melayaninya apa? Melayani di bagian apapun. Saya dulu waktu di ibadah youth, saya seringkali tidak pandang mereka. Oh, mereka masih baru. Oh, mereka belum mengerti banyak ayat. Mereka belum hafal seluruh Alkitab. Saudara nggak perlu lakukan itu. Engkau sedang menghalangi orang untuk melayani. Kalaupun mereka kemudian sudah baca satu ayat, sudah baca satu pasal, beri mereka kesempatan untuk melayani. Ya, ketika mereka melayani, kita arahkan mereka. Ayo, kalau melayani kita dasari dengan doa dulu. Kalau melayani kita harus dasari dengan punya hidup yang benar, sehingga kita ini transfer sesuatu yang benar sambil berjalan, sambil seperti itu. Ya, Tuhan Yesus ketika dia sudah muridkan murid-muridnya, kemudian dia utus mereka. Mereka disuruh melayani, saudara. Nggak tunggu Tuhan pulang ke surga dulu, enggak. Sambil mereka diajar, mereka dikasih tahu, kemudian dikasih kesempatan untuk melayani. Anak-anak muda, ya, para pengurus, berikan mereka kesempatan untuk melayani Tuhan. Mungkin cuma singer, mungkin cuma asyir, tapi beri mereka kesempatan. Sehingga mereka punya rasa memiliki pelayanan ini, mereka digunakan atau dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya hal ini akan membuat pelayanan kita jadi bergairah. Pasti mereka akan lakukan kesalahan, itu sudah pasti. Tapi bagian kita adalah menasehati mereka, merangkul mereka, mengasihi mereka, memberi mereka kembali kesempatan, mengajar mereka, mendidik mereka. Itu bagian kita, saudara. Ya. Yang keempat, setiap murid harus memuridkan. Nah, kita juga mengajar mereka. Kalau kita sudah muridkan mereka, mereka harus kita ajar. Kamu harus cari murid. Muridmu siapa? Cari temanmu yang masih belum percaya Tuhan, yang masih berdosa hidupnya. Bawa mereka ketemu Tuhan, Sang Pengubah itu, yang mengubah hidupmu, yang mengubah hidupku, dan sekarang waktunya mereka juga diubahkan oleh Tuhan. Jadi kita mesti dorong mereka, jangan cuma kita berhenti di kita. Muridkan, sehingga kita akan menghasilkan murid. Murid akan menghasilkan murid, murid akan melahirkan murid. Itu yang harus kita terus lakukan, saudara. Nah, sekarang langkah praktisnya apa? Langkah praktisnya gini. Bangunlah hubungan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jangan diputus hubungannya. Ya. Jadi artinya bukan kita terus bergaul kemana-mana dengan mereka, kita bahkan terpengaruh. Bukan, saudara. Kita bergaul dengan mereka, tapi kita juga memberi nilai-nilai. Ketika gereja ada acara, kita bawa mereka. Lihat YouTube-nya gerejaku yuk, keren loh ini, bagus loh. Tunjukkan kepada mereka. Dan kemudian kalaupun mereka tertarik, ajak mereka. Mungkin ke komsel dulu. Ya, bawa mereka. Dan komsel terima apa adanya. Ya, ibadah youth terima mereka apa adanya. Jangan disinisin. Welcome sama mereka. Ya, hangatlah dengan mereka. Sehingga kemudian mereka merasa ini rumah. Ini penerimaan yang aku rasakan. Membuat mereka merasa nyaman, merasa diterima, merasa dikasihi. Dan inilah yang akan mengubah kehidupan mereka. Kasih Tuhan yang kita salurkan buat mereka, itu akan mengubah mereka. Ya. Dan kemudian ajar anak-anak kita untuk memuridkan satu orang, satu aja deh. Satu orang bawa jiwa yang belum kenal Tuhan. Muridkan mereka. Kemudian bangun hubungan. Bangun hubungan dengan mereka. Kalau ada masalah persoalan, doakan mereka. Ajari mereka baca firman, ajari mereka berdoa. Ajari untuk mereka menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kemudian mereka akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka.
Saudara, inilah pemuritan, inilah esensi pemuritan yang sesungguhnya. Bukan ngumpulin orang percaya, tapi menjangkau mereka yang belum percaya untuk mereka berjumpa dengan Tuhan dan diubahkan di dalam Tuhan. Kiranya ini semuanya menjadi berkat buat saudara. Dan saya percaya pekerjaan ini akan bisa diselesaikan ketika kita melakukannya. Pekerjaan yang tidak pernah selesai adalah pekerjaan yang tidak dikerjakan. Tapi sesulit apapun pekerjaan itu, kalau dikerjakan pasti selesai. Pemuritan ini akan jadi sesuatu yang sulit kalau saudara nggak mengerjakannya. Tetapi kalau saudara mengerjakannya, pasti suatu hari nanti saudara akan melihat hasilnya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami belajar. Kalau sekarang kami ini sudah menjadi orang percaya, ajar kami untuk memuridkan orang lain. Khususnya mereka jiwa-jiwa yang baru, yang belum kenal Tuhan, yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, beri kami mata dan hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga ketika kami melihat orang berdosa, hati kami digerakkan oleh belas kasihan. Bukan penghakiman, bukan mencibir mereka atau menjauhi mereka, tapi mengasihi mereka. Tuhan, limpahkan kasih-Mu dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga kami bisa menerima mereka apa adanya, mengasihi mereka, dan membawa mereka berjumpa dengan sang sumber kasih itu, yaitu Engkau sendiri. Tolong kami semuanya Tuhan melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai sampai di sini. Roh Kudus, Engkau terus berbicara buat kami, mengajar dan mendidik kami semuanya. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.